Hai, jumpa lagi di BTS, Babang Tukang Spoiler. Berikut ini adalah alur cerita film yang berjudul The Stronghold. Terinspirasi dari kisah nyata, film ini mengisahkan 3 orang polisi yang berusaha menangkap kelompok jaringan narkoba di distrik utara Marseille yang merupakan wilayah dengan kasus kejahatan tertinggi di Prancis. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan 3 polisi dari tim anti narkoba di Marseille Utara. Mereka bernama Greg, Yasin, dan Antoine. Mereka sedang beraksi untuk menangkap pengedar narkoba. Saat itu mereka mendapat perlawanan dari para kriminal di wilayah tersebut. Namun si pengedar berhasil ditangkap dan mereka lolos dari sana. Keberhasilan penangkapan tersebut tidak lain karena bantuan dari informan wanita yang bernama Amel. Amel ini meminta imbalan berupa narkoba untuk segala informasi. Oleh karena itu, keterlibatannya sangat dirahasiakan dan hanya Antoine lah yang mengenalinya. Suatu hari, Greg sebagai ketua tim dipanggil oleh atasannya, yaitu Jerome. Mereka diminta untuk bekerja lebih maksimal. Namun kondisi di lapangan sangatlah keras. Beberapa kali mereka harus berhadapan dengan situasi menegangkan karena para kriminal yang semakin berani menantang mereka. Bahkan mereka sering dihina, diludahi, dicaci maki, dan diusir begitu saja seperti bukan siapa-siapa. Hal itu membuat mereka sangat stres. Semakin lama Greg merasa bosan. Dia meminta kepada Jerome untuk meminta bantuan ke pusat agar mendapat tambahan anggota untuk melawan dan menangkap para kriminal di jaringan narkoba terbesar di wilayah itu. Tapi atasannya itu menolak karena belum saatnya dan juga belum ada perintah dari pusat. Lalu Antoine menyuruh Amel untuk mencari tahu segala pergerakan dari bandar besar yang menjadi target mereka. Darinya diperoleh informasi bahwa bandar tersebut memproduksi sendiri narkoba jenis baru. Nah, untuk kasus ini, Amel meminta ke narkoba yang lebih banyak karena resikonya juga lebih besar. Selanjutnya, mereka menyampaikan hal tersebut kepada atasannya. Namun mereka tidak diperbolehkan menggunakan narkoba sitaan. Jadi terpaksa mereka akan mengumpulkan narkoba dengan menjarah setiap pembeli yang baru selesai bertransaksi. Namun belum cukup narkoba yang terkumpul, mereka didatangi 2 orang anak buah bandar yang mendapat keluhan dari pelanggannya yang selalu dijarah setiap selesai transaksi. Kali ini mereka benar-benar mengancam akan membunuh jika mereka terus mengganggu bisnis narkobanya. Tidak selesai di situ, kegiatan pengumpulan narkoba mereka pun akhirnya ketahuan tim lain yang dipimpin oleh Jacques. Hingga akhirnya mereka terpaksa memberitahu tujuannya, yaitu untuk membayar informan. Setelah itu, tim Greg digabung dengan tim Jacques untuk mempercepat pengumpulan narkoba tersebut. Setelah semuanya siap, Amel memberikan informasi bahwa untuk mengetahui gudang narkobanya, mereka harus mengikuti tas yang dibawa oleh pengedar. Karena setiap terjadi masalah, tas yang berisi narkoba itu akan dibawa lagi ke gudang. Lalu tim kepolisian pun mulai bersiap dan terbagi jadi beberapa tim mengepung wilayah tersebut. Yas memantau transaksi dari kejauhan. Antoine berpura-pura menjadi pembeli, sementara Greg dan yang lainnya menunggu di posisi masing-masing. Setelah lokasi pengedar diketahui, Antoine segera masuk ke sana. Namun ternyata ada seseorang yang mengenalinya. Situasi menjadi kacau. Antoine tetap berusaha mengejar si pembawa tas.
Lalu seluruh tim bergegas membantu mereka di dalam sana karena Antoine mulai terpojok. Selanjutnya, Yas mengikuti si pembawa tas hingga masuk ke sebuah apartemen. Di dalam sana banyak penjaga yang menggunakan senjata, sehingga Yas bersembunyi di kamar lain yang ada seorang ibu dan anaknya. Anak itu berusaha memberitahu posisi Yas, namun karena dia dipaksa untuk diam, dia mengambil pisau lalu menusuk Yas dari belakang. Greg dan Antoine bergegas membantu Yas, lalu bersama-sama mereka masuk ke tempat penyimpanan narkoba itu. Sempat terjadi baku tembak di dalam sana, namun dengan bantuan dari beberapa polisi lain, akhirnya beberapa pengedar dan juga barang bukti berhasil diamankan. Namun di luar gedung, situasi semakin kacau hingga mereka kesulitan untuk meninggalkan wilayah itu. Beberapa jam kemudian di kantor polisi, mereka semua senang karena keberhasilan misi tersebut. Tentunya tim Greg lah yang paling berjasa dalam kasus ini. Lalu di malam hari, Antoine menemui Amel untuk memberikan imbalannya, sekaligus mengucapkan salam perpisahan. Di sini semakin terlihat keakraban mereka yang sudah seperti kakak beradik. Singkat cerita, 2 bulan berlalu. Yas sedang berenang bersama anaknya. Greg sedang ngopi di pinggir jalan, dan Antoine sedang berada di rumahnya. Mereka masing-masing ditangkap oleh polisi. Rumah mereka juga diperiksa karena ternyata mereka dituduh sebagai pengedar narkoba. Sebab sebelumnya mereka menyimpan narkoba hasil jarahan, dan juga timbangan yang dimiliki Antoine menguatkan tuduhan tersebut. Karena jika hanya pengguna, sangat tidak umum memiliki timbangan. Meskipun mereka juga menjelaskan bahwa narkoba itu hanya untuk membayar informan, namun tidak ada buktinya. Karena hanya Antoine yang mengenali si informan, dan dia tidak mau melanggar kode etik dengan membongkar siapa informannya. Greg meminta untuk dipanggilkan Jerome atasannya, karena dia juga tahu tentang pengumpulan narkoba itu. Namun sayangnya, Jerome seperti menutup mata dan juga tak ada bukti bahwa semua itu atas sepengetahuannya. Jadi kesimpulannya di sini, Jerome tetap ingin menjaga nama baik instansi, karena di luar sana telah beredar di masyarakat tentang polisi yang menjarah narkoba dan menjualnya kembali. Alhasil mereka bertiga dipenjarakan. Berbulan-bulan berlalu, Greg terlihat sangat terpuruk dengan kejadian itu, karena dia masih tak terima dihianati oleh atasannya sendiri. Namun masih ada satu-satunya cara agar mereka bisa bebas dari sana, yaitu dengan membuktikan bahwa mereka benar-benar mempunyai informan. Yas memaksa Antoine melakukan itu karena tak tega melihat kondisi Greg yang sangat-sangat terlihat stres. Akhirnya dengan penuh penyesalan dan berat hati, Antoine membongkar rahasianya. Amel pun ditangkap, lalu mereka bertiga dibebaskan. Namun bagi Antoine, karena telah melanggar kode etik dan melakukan tindakan ilegal, dia harus memenuhi beberapa syarat sebelum sidang. Akhir cerita, Antoine kini menjadi perawat para tahanan. Yas tetap bergabung di kepolisian, sedangkan Greg dikeluarkan. Lalu film pun
Tamat. Nah, itu dia guys ending dari film ini. Semoga kalian semua suka sama video alur cerita filmnya. Dan akhir kata, terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye.